Lanjut lagi ya untuk virtual LAN. Kalau kita membuat VLAN, di sini ada dua seperti ini. Ada PC A, PC B, PC C, PC D dengan IP masing-masing 192.168.1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, di mana PC A terhubung ke switch ini, ini melalui ini di port FA00 pas Ethernet 00, PC B itu pas Ethernet 01, PC C ini ke fast Ethernet 02 dan PC D ini ke fast Ethernet 03. Maka pertama kita membuat VLAN, pengaturan di switch ini ya. Maka langkahnya adalah yang pertama kita membuat VLAN. Caranya untuk membuat VLAN ini kita tinggal masuk ke switch, kita tulis dengan perintah ketik VLAN lalu ID-nya, VLAN ID. Nah, VLAN ID ini berupa angka dari 1 sampai 1005. Nah, tetapi untuk angka 1 ini biasanya digunakan sebagai default VLAN. Jadi semua port di switch ini defaultnya masuk ke VLAN 1. Jadi kalau kita mau membuat VLAN untuk jaringan A dan jaringan B ini, maka sebaiknya tidak menggunakan VLAN 1. Kita bisa menggunakan angka dari 2 sampai 1005. Ya. Tapi untuk 1003 dan sampai 1005 ini juga ada untuk MDDA, ada default juga. Maka kita gunakannya dari 2 sampai 1001. Jadi kita beri nama jaringan A ini VLAN berapa, misalkan ini VLAN 10, ini VLAN 20 misalkan. Lalu kita setelah kita berikan sudah membuat VLAN, nanti berikutnya adalah kita memberi nama. Untuk apa kita memberi nama VLAN? Sebenarnya untuk mempermudah. Misalkan kita beri nama VLAN 10 itu name guru. Berarti perintahnya tinggal name guru atau apa terserah. Kalau di sini misalkan ini VLAN 20 adalah siswa. Berarti kita VLAN 20 name siswa. Ya. Lalu langkah yang ketiga, kita masuk ke interface ini FA00, FA01, FA02 dan FA03. Ini port nama dari interface dari port-port masing-masing switch ini. Di switch ini kan punya port ya, ada biasanya sampai ada yang sampai 24. Tetapi untuk port 1, misalkan port 1 kita namanya port itu adalah fast Ethernet 00. Maka kita masuk ke interface fast Ethernet 00, fast Ethernet 01, kita definisikan ya bahwa switch port ini karena akan terhubung dengan host, maka ini nanti modenya adalah mode akses. Maka kita masuk ke interface port. Misalkan kita masuk ke interface FA00, berarti tinggal ketik interface FA00 seperti itu. Masuk ke interface, lalu kita rubah ke modenya, mode akses, karena ini menghubungkan dari switch ke PC. Maka nanti setelah masuk ke interface,
FA00, nah kita tinggal switch port mode akses seperti itu. Baru yang terakhir, langkah yang terakhir, langkah ke-5, langkah kelima adalah yang sudah jadi nanti di FA00 switchboard mode akses, FA01 switchboard mode akses, FA03, FA02, FA03 kita switchboard mode akses. Satu-satu bisa, atau kalau kita ingin sekalian, misalkan nanti kita INT FA ring pakainya interface ring FA02 sampai 3 switchboard mode akses, seperti itu bisa. Nah, baru kita langkah terakhir adalah masukkan port-port yang sudah kita buat mode aksesnya ke dalam VLAN 10. Jadi masuk misalkan FA0, kita masih di interface FA00 atau FA01, kita tinggal switchboard mode akses, nah, lalu switchboard akses, yang masukkan ke aksesnya, masukkan ke akses VLAN. Kalau FA00 dan FA01 berarti switchboard akses VLAN 10. Kalau yang FA02 dan FA03 tinggal switchboard akses VLAN 20. Ini yang VLAN 20. Ini yang FA02 dan FA03 sama. Nah, itu langkahnya seperti itu. Jadi ada 5 langkah ya. Yang pertama kita membuat VLAN-nya, lalu memberi nama VLAN, lalu masuk ke interface portnya, lalu ubah ke modenya, port itu ke mode akses, baru masukkan port itu akseskan ke VLAN berapa, VLAN itu. Itu langkah simple seperti itu. Nanti kalau sudah masing-masing, nah kita bisa ngeceknya, kita sudah berhasil membuat VLAN atau belum, kita bisa pakai show VLAN, kita bisa pakai perintah show show interface VLAN brief, Anda akan muncul. Ini perintah untuk menampilkan VLAN-VLAN yang sudah kita buat. Itu ya. Jadi sebenarnya simple. Nah, kalau sudah paham, oh berarti kalau koneksi dari switch ke PC ini namanya, berarti yang dirubah modenya di sini, mode akses. Berarti nanti ada mode yang lain, ada. Nanti ada switchboard mode, selain mode akses itu ada mode terang, ya, negotiate dan lain-lain. Tapi yang karena kita masih membuat VLAN di satu switch, maka kita hanya buatkan ini ke mode akses. Itu ya, itu untuk pengantar prakteknya seperti itu. Terima kasih. Nanti saya akan contohkan untuk bagaimana membuat VLAN di paket tracernya. Ini dasarnya seperti itu. Jadi dasarnya simple, bagaimana kita membagi jaringan. Jadi, tetapi kalau kita sudah berhasil ini membuat, ini sudah jadi VLAN 10 dan ini jadi VLAN 20, maka PCA dan PCB dan PCD dengan PCD ini sudah jadi jaringan yang berbeda. Jadi kalau tadi sebelum ini dibuat VLAN, ini masih jadi satu, PCA bisa ping, melakukan ping ke PCC. Setelah di ping masih replay. Tapi kalau setelah ini dibuat jadi VLAN 10 dan VLAN 20, maka nanti kalau dari PCA ngeping ke PCC sudah tidak bisa. Karena ini sudah jadi jaringan yang berbeda. Walaupun ini secara IP masih dalam subnet yang sama, tapi ini sudah dianggap sudah mempunyai jaringan yang berbeda. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.